Kalau boleh tahu tuh sebenarnya PKKMB itu apa sih sebenarnya dan pentingnya buat apa gitu loh buat mahasiswa baru. Dari skala 1 sampai 10 nih, excitednya berapa nih nilainya? 11 ya? Oh 11. Tapi 11 dari 10 ya, bukan 11 dari 100 ya. Oh, kayak kental tuh kalimatnya siapa ya? Terus mungkin dari ini calon mahasiswa baru mungkin banyak yang nanya ini ada paper map atau enggak sih sebenarnya gitu loh. Kira-kira hari pertama harus pakai baju apa sih? Oh gitu iya, ya? benar. Harus pakai baju apa? Kemudian saya harus datangnya ke kampus mana sih? Gitu ya. Seperti kita tahu kita ada kampus Tugura dan kampus Sitotopo. Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di podcast terkeren, tersuper, wow di seantero Indonesia ini, yaitu podcast Sareng Untidar, ngobrol santai bareng Untidar. Gimana nih kabarnya Sobat Untidar di minggu-minggu ini, terutama buat calon mahasiswa baru nih, udah siap atau belum nih buat mengikuti event event PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus buat mahasiswa baru. Gimana? Udah pada kesini atau belum? Udah pada nyari kos-kosan juga atau belum? Siap-siapnya buat buat pemateri, buat materi-materi yang akan didebatkan atau kesiapannya buat fisiknya juga nanti pas mengikuti PKKMB udah pada siap atau belum nih? Dan mungkin banyak keresahan mungkin ya buat kalian para calon mahasiswa baru. Aduh, ini PKKMB-nya gimana ya? Apa suruh push up atau suruh merayap seperti koperasi Red White itu? Aduh. tapi sepertinya enggak lah. Sepertinya enggak. Kan kita kehidupan kampus kan kita semuanya fun. Intinya ekosistemnya tuh ekosistem diskusi lah, ekosistem akademik. Jadi kalau kalian sudah penasaran terkait PKKMB, kali ini kita akan kedatangan tamu guest star yang sangat spesial. Penasaran siapa orangnya? Mari kita sambut. Halo Bapak. Halo, selamat pagi. Boleh mungkin bisa langsung perkenalan dulu ke Sobat Untidar, namanya siapa dan posisinya di PKKMB itu sebagai apa? Ya, oke, selamat pagi. Halo semuanya Sobat Untidar. Perkenalkan, nama saya Alivia Revan Prananda. Saya biasa dipanggil dengan Revan. Kebetulan di PKKMB tahun 2026 ini, saya diberi amanah untuk sebagai di bagian acara. Jadi kami semua di si acara itu yang kemudian nanti bertugas untuk kemudian mengkonsepkan acara. Jadi acaranya seperti apa dari awal sampai akhir, setiap detailnya itu yang kemudian kita kemas bersama. Jadi otak jalannya acara PKKMB ini ya. Iya, mengkoordinir. Kalau boleh tahu tuh sebenarnya PKKMB itu apa sih sebenarnya dan pentingnya buat apa gitu loh buat mahasiswa baru, dan apakah wajib atau enggak gitu loh. Kan mungkin banyak yang belum tahu PKKMB itu wajib atau enggak. Apakah enggak ikut kayaknya enggak wajib deh kayak mungkin, gitu ya. Mungkin kan mahasiswa baru mungkin mikirnya gitu. Mungkin ada yang bisa gitu. Mungkin boleh langsung dijelaskan. Ya, oke. Jadi PKKMB itu kan singkatannya ya, itu adalah pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Jadi kenapa kok kita bikin ada PKKMB gitu ya? Karena selama ini calon-calon mahasiswa itu kan dari siswa ya, kehidupan siswa menjadi mahasiswa gitu ya. Jadi bukan masih siswa tapi menjadi mahasiswa. Jadi mahasiswa. Nah, kehidupan mahasiswa itu kemudian pasti berbeda jauh dengan di sekolah ketika masih siswa. Nah, jadi kami buat suatu bridge gitu ya, jembatan supaya nanti adik-adik yang calon mahasiswa baru ini kemudian nanti bisa kemudian mudah ya. Transisinya dari siswa menjadi mahasiswa itu menjadi mudah. Jadi kita kenalkan kira-kira kehidupan kampusnya nanti itu kira-kira seperti apa, kehidupan akademisnya, kemudian aturan-aturannya gitu ya, yang dulu pakai seragam sekarang nggak perlu lagi nih pakai seragam gitu kan. Tapi harusnya seperti apa kan gitu kan. Iya, betul. Yang dulu ketemu kalau misalnya terlambat ketemu guru BK gitu, ternyata di kampus nggak ada lagi guru BK. Bener. Saya baru nyadar di kampus nggak ada guru BK. Nggak ada guru BK itu. Kalau kemudian nanti terlambat nggak ada datang kuliah gitu, ternyata di kampus tuh ada aturan nih bahwa boleh kok nggak usah datang kuliah gitu, maksimal berapa kali nggak hadir di kelas gitu ya. Beda, nggak harus ketemu guru BK. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian nanti akan banyak materinya, banyak kemudian didapatkan oleh calon-calon mahasiswa baru ini supaya nanti
itu ketika menjadi mahasiswa itu menjadi lebih mudah, smooth gitu ya. Iya. Gitu. Kurang lebihnya demikian lah. Terus wajib atau enggak nih? Oh iya, benar-benar. Wajib atau enggak nih? Wajib atau enggak? Nah, ini kemudian PKKMB yang kemudian menjadi menarik ya. Gitu. Karena tadi tujuan awalnya adalah supaya transisinya jadi mudah, gitu ya, dari siswa menjadi mahasiswa. Iya. Jadi ini kemudian kami di Universitas Tidar ini mewajibkan untuk semua mahasiswa baru. Supaya apa? Supaya kemudian nanti transisinya itu ya, pergerakannya ataupun apa namanya, kehidupannya nanti ketika menjadi mahasiswa itu menjadi lebih mudah, tahu aturan-aturannya di kampus seperti apa, meskipun nggak harus pakai seragam gitu, tapi kemudian harus seperti apa sih gitu ya, yang diizinkan, yang tidak diizinkan. Nah itu apakah boleh pakai celana jeans robek-robek gitu ya? Kan, ya robeknya di sini atau di sini tahu. atau di mana gitu kan. Itu ya kemudian nanti kita akan sampaikan di sana gitu. Jadi misalkan kalau nggak ikut PKKMB, kalian pastinya bakal ngulang lagi di tahun depan. Betul. Kalian harus mengikuti PKKMB. Betul. Mau gimana pun caranya kalian harus ngikut PKKMB. Jadi yang mending ikutannya sekarang, jangan yang tahun depan dong. Bener. Iya dong. Iya. Karena selain wajib juga ya nggak ikut rugi lah gitu ya. Nanti akan tahu banyak materi kehidupan akademiknya. Sekarang yang dulunya sistemnya adalah nilai, sekarang pakai IPK. Nah IPK itu gimana sih? Gitu ya dan sebagainya. Nah itu yang nggak tahu malah yang nggak ikut malah rugi sendiri. Dan kalau udah jadi mahasiswa nggak boleh ngutip kalimat tuh pakai ini ya di website Wikipedia, nggak boleh ya. Udah nggak bisa ya. Gitu ya. Udah nggak bisa. Kita tahu tuh aturan ilmiahnya gimana gitu kan ya gitu. Oke, kalau digambarkan nih kesiapan panitia tuh menjelang udah hari Hamin berapa ini ya? Ya. Hari PKKMB tuh gimana? Apakah pada panik atau gimana nih kesiapan panitia? Oke, jadi kalau panitia, kami di panitia PKKMB lebih ke arah bukan panik ya, tapi kami excited gitu ya. Excited. Kami sangat excited gitu ya, melihat sudah nggak sabar lagi menerima atau melihat wajah-wajah penuh semangat gitu ya, wajah-wajah baru yang kemudian pengen bergabung di Untidar yang nanti akan belajar bersama dengan kami, belajar dengan pasti panitia-panitia dari rekan-rekan mahasiswa. Kami dibantu oleh BEM gitu ya, dan panitia-panitia mahasiswa yang begitu banyak berikan gitu ya, effortnya selama sebelum acara sampai nanti kegiatan berlangsung. Nah kami lebih excited gitu ya, kami ingin kemudian membantu adik-adik kita gitu ya, calon mahasiswa baru supaya lebih mudah mengalami ataupun menjalani kehidupan di kampus. Dari skala 1 sampai 10 nih, excitednya berapa nih nilainya? 11 ya? Oh 11. Tapi 11 dari 10 ya, bukan 11 dari 100 ya. Oh, kayak kenal tuh kalimatnya siapa ya? 11 per 10, jadi kami sangat excited gitu ya. Sangat excited. Oke. Tapi nggak ada ini kan, PKKMB pasti nggak ada yang merayap-merayap begitu kan? Oh, enggak, tenang aja. Nggak ada. Cuttingnya kan juga baik-baik ya, pastinya panitianya ya. Pasti baik-baik lah. Nggak bentang-bentang, halo dek, gitu kan enggak ya? Kan enggak ya pastinya. Pasti akan Aman-aman. full senyum Iya. pokoknya. Terus tema besar yang diusung lah di PKKMB tahun ini itu apa? Oke. Dan maknanya mungkin ada makna tersembunyi mungkin. Ya oke. Maknanya apa? Untuk tema, mohon maaf ini saya izin untuk kemudian melihat contekan ya. Oh, gitu. boleh. Temanya cukup panjang. Oke, saya bacakan temanya untuk di PKKMB tahun 2026 ini yang kami susun untuk kemudian menjadi tema untuk nanti menyambut adik-adik mahasiswa baru. Temanya adalah merangkai cahaya intelektualitas, menguatkan budaya nasionalisme, dan mengakselerasi inovasi berdampak untuk peradaban masa depan. Jadi temanya cukup panjang, tapi maknanya pun juga jauh lebih panjang lagi. Oh iya, gitu betul, ya. benar. Di mana mahasiswa baru pasti kemudian menjadi calon-calon intelektualitas yang kemudian menjadi bagian dari perubahan di Indonesia, menjadi kemudian bagian dari pemberi solusi, bukan menambah masalah gitu ya. Menjadi kemudian memberikan solusi bagi Indonesia ataupun dunia masyarakat secara luas. Dan ini kemudian dari berbagai inovasinya gitu ya, tadi memberikan solusi dan dampaknya adalah akselerasi untuk peradaban di masa depan. Jadi kemudian maknanya jauh lebih panjang dibandingkan temanya yang tadi juga cukup panjang tadi gitu ya. Bahasa ini ya apa ya, bahasa kerennya agent of change Agent ya, of ya? change, betul, Agent betul, of betul. change, jadi menjadi agen perubahan. Ya, betul. Gitu. Oke, terus di PKKMB tahun ini tuh ada sesuatu nggak, ada kejutan atau inovasi yang berbeda dari PKKMB tahun sebelumnya, atau mungkin ada pengurangan kegiatan gitu loh, misalkan kan sekarang di apa ya,
in this era, in this economy kan sangat susah mencari uang gitu ya. Mungkin Iya. kan pasti kan PKKMB itu membutuhkan banyak biaya ya. Pasti Betul. kan ada yang beli ini, beli itu. Nah itu ada yang dikurangi atau ditambahkan nggak di PKKMB tahun ini? Oke. Jadi untuk PKKMB dari segi ekonomi untuk calon mahasiswa baru sudah kita hitung ya. Jadi kira-kira akan habis berapa nominalnya. Dan ini sudah kami tekan supaya tidak jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kami buat kemudian mahasiswa baru lebih mudah dan tugas-tugasnya juga sudah dikurangi. Oh iya. Gitu ya, kami sampaikan supaya lebih mudah. Dan tadi nominalnya totalnya kami hitung per itemnya apa saja, termasuk misalnya nanti konsumsi gitu ya, itu boleh bawa sendiri dan itu bebas ya. Oh bebas. Gitu. Kalau tahun-tahun sebelumnya misalnya ditentukan gitu ya, misalnya gitu, tahun ini enggak lah, gitu ya. Jadi bebas saja, gitu. Kemudian yang lainnya, gitu ya, di mana tahun ini kita juga punya hal yang baru, di mana tahun ini kita sudah meresmikan rektorat baru kita ini kan ya. Oh iya benar. Jadi tahun-tahun sebelumnya mahasiswa baru itu belum merasakan rektorat baru kita. Karena baru tahun ini kemudian tahun 2026 ini kemudian mahasiswa baru dari pertama kali masuk kampus langsung nanti disambut di rektorat kita yang baru. Oh jadi udah nggak gitu di ya. Tuguran lagi ya? Enggak di kampus Tuguran, kita sudah ada di kampus kita Sidetopo di rektorat yang baru dan baru tahun ini mahasiswa baru kemudian disambutnya langsung di rektorat. Oh Gitu. gitu. Menarik ya? Menarik, Jadi, menarik. cukup kemudian nanti kita lihat tuh kira-kira seperti apa gitu ya. Terus mungkin dari ini calon mahasiswa baru mungkin banyak yang nanya ini ada paper mop atau enggak sih sebenarnya gitu Ya, loh. oke. Banyak yang masih bingung kayaknya dari calon mahasiswa baru ini. Ya oke. Kalau kemudian ngomongin soal paper mop gitu ya, di tahun ini gitu ya menjadi evaluasi dari kita tahun-tahun sebelumnya. Jadi paper mop itu kita coba untuk kemudian kita formulasikan menjadi hal yang lain yang kemudian juga tidak kalah menariknya. Iya. Dan dampaknya pun akan lebih besar lagi gitu ya. Nah, jadi lebih excited lagi calon mahasiswa baru. Tapi belum saya sampaikan ya. Nanti ditunggu aja hari H seperti apa supaya ada rasa ingin tahu gitu ya. Nanti silakan makanya ikut PKKMB gitu kan. Betul. Jadi biar nanti pas waktu acara berlangsung, wih ada ini nih, Surprise gitu ya. Surprise. Gitu. Tapi bener nggak sih sebenarnya tuh cutting atau panitia PKKMB-nya tuh serem atau enggak sih sebenarnya sih? Coba. Soalnya kan dulu kan terkenalnya tuh PKKMB kan pasti serem-serem nih, cuttingnya pasti sok apa ya, sok datar mukanya gitu-gitu kan. Nah ini contoh cuttingnya nih ya. Oh, aduh. Serem nggak ini kira-kira? Aduh. Serem nggak kira-kira? Nggak serem kan ya? Nah jadi cuttingnya nanti akan kita sambut dengan senyuman ya pasti ya. Adik-adik ini kan merupakan adik-adik tingkat yang kemudian nantinya juga akan menjadi teman-teman bersama, menjadi keluarga yang baru. Oh iya. Kita menyambut anggota baru keluarga kita pasti dengan senyuman, dengan hal yang baik sehingga nanti kita bisa kekeluargaan di Untidar ini. Kurang lebihnya gitulah. Tenang aja, jadi nggak usah takut ya. Nanti kalau ada cuttingnya yang galak gitu ya, nah nanti Laporin aja ya. Berarti ya. Laporin. gitu. Tenang aja. Jadi silakan diikuti dengan riang gembira. Nggak usah ada rasa kekhawatiran, ketakutan, karena kita bersama-sama dengan riang gembira juga untuk menyambut calon-calon keluarga baru kita di Untidar. Oke. Tapi untuk total kegiatan PKKMB itu berapa hari sih Pak kalau boleh tahu? Ya oke, jadi kegiatan PKKMB itu kemudian direncanakan dari mulai hari Senin sampai hari Senin lagi sebetulnya ya. Oh iya. Oke, jadi karena kemudian ada di kampus Tuguran, di kampus kami di gedung GKU HR Suparsono, ya kemudian bergantian tiap fakultas. Oh Gitu ya, jadi ada PKKMB universitas, Iya. ada PKKMB fakultas gitu ya? Gitu, betul. Nah, untuk penggunaan GKU-nya nanti bergantian. Jadi pada saat kemudian tidak di fakultas tersebut, misalnya nih ada mahasiswa baru fakultas ekonomi, tetapi kemudian di hari itu GKU-nya dipakai oleh fakultas teknik. Nah, maka bisa jadi fakultas ekonomi ini libur gitu ya. Oh, jadi gitu. nggak full dari Senin sampai Senin ya, tapi ada masa di tengah-tengah itu yang tidak merupakan agenda PKKMB, jadi bisa libur free gitu. Oke. Terus mungkin banyak maba yang mungkin ya belum tahu ada PKKMB atau enggak. Mungkin bagaimana sih tips dan trik biar maba tuh nggak ketinggalan info gitu loh. Ya, itu oke. tuh carinya di mana sebenarnya informasi tentang PKKMB itu carinya di mana Pak? Ya oke, saya memahami kemudian rasa rasa excitednya ya sebagai calon mahasiswa baru. Nah info-info ini
bisa kemudian didapatkan. Salah satunya di universitas adalah di Otadama ya, di media sosialnya Otadama. Itu nanti akan ada banyak info-info mengenai kira-kira hari pertama harus pakai baju apa sih. Oh gitu iya ya. benar. Harus pakai baju apa, kemudian saya harus datangnya ke kampus mana sih gitu ya. Seperti kita tahu kita ada kampus Tugura dan kampus Sidotopo. Rektorat kita di kampus Sidotopo. Nah, nanti akan disampaikan bahwa datangnya ke Sidotopo nih, jangan ke Tuguran, nanti sampai sana kok sepi ya. Oh iya, siapa-siapa gitu. Ini jadi PKKMB nggak sih ini? Kan Kok nggak gitu ada ya. orang gitu Udah ya? pagi-pagi loh kok ternyata sepi gitu. Nah, ternyata harusnya di kampus di Sidotopo ini. Nah, jadi silakan diikuti aja infonya di sana, dan nanti juga adik-adik mahasiswa baru akan dikelompokkan ya. Dikelompokkan, nanti akan dibantu oleh kakak-kakak, namanya adalah penakel ya, penanggung jawab kelompoknya. Nah, itu seperti koordinator di kelompok Anda. Nah, itu boleh tanya juga ke kakak-kakak penakelnya. Oke, berarti tinggal diliatin aja ya di Instagram Otadama Untidar, kalau enggak BMKM Untidar berarti. Boleh, ya? boleh, gitu. Oke, mungkin last but not least, ada pesan atau harapan buat seluruh mahasiswa baru Universitas Tidar enggak tentang PKKMB mendatang atau mungkin PKKMB yang akan kita jalani ini? Ya, oke. Untuk calon-calon mahasiswa baru Universitas Tidar yang nantinya akan ikut PKKMB, buang jauh-jauh kesan bahwa PKKMB itu menyeramkan gitu ya. Buang jauh-jauh kesan bahwa PKKMB itu kemudian menakutkan gitu ya. Kami di Universitas Tidar kemudian merancang bahwa PKKMB ini kemudian suatu hal yang menarik, suatu hal yang kemudian rugi untuk tidak diikuti, rugi untuk ditinggalkan, bahwa kita semua kemudian nanti bergabung menjadi mahasiswa baru, menjadi keluarga besar Untidar dengan riang gembira. Jadi silakan persiapkan segala sesuatunya dengan riang gembira, gitu ya, dengan hati yang bahagia, meskipun kemudian harus datang pagi sampai sore gitu ya. Tapi saya kira ketemu dengan teman-teman baru, dengan tingkat yang baru, lingkungan yang baru, pasti rasa-rasa excitednya itu pasti melebihi dari rasa lelahnya. Saya kira gitu ya. Betul banget. Oke. Mungkin sangat-sangat ini sekali ya, sangat menarik sekali, sangat informatif sekali informasi yang sudah diberikan oleh Pak Revan sebagai penanggung jawab dari PKKMB ini. Kita akhiri dulu podcast edisi kali ini. Saya Mas Ngadunasi dan tim Untidar TV pamit undur diri, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Sobat Untidar semuanya. Sebelum acara sampai nanti kegiatan berlangsung, nah kami lebih excited gitu ya. Kami ingin kemudian membantu adik-adik kita gitu ya, calon mahasiswa baru, supaya lebih mudah mengalami ataupun menjalani kehidupan di kampus. Dari skala 1 sampai 10 nih, excitednya berapa nih nilainya? 11 ya? Oh 11. Tapi 11 dari 10 ya, bukan 11 dari 100 ya. Oh, kayak kental tuh kalimatnya siapa ya? 11/10, jadi kami sangat excited gitu ya. Sangat excited. Oke. Tapi nggak ada ini kan, PKKMB pasti nggak ada yang merayap-merayap begitu kan? Oh, enggak, tenang aja. Nggak ada. Cuttingnya kan juga baik-baik ya, pastinya panitianya ya. Pasti baik-baik lah. Nggak bentang-bentang, halo dek, gitu kan enggak ya? Kan enggak ya pastinya. Pasti akan full senyum pokoknya. Terus tema besar yang diusung lah di PKKMB tahun ini itu apa? Dan maknanya mungkin ada makna tersembunyi mungkin. Ya, oke. Maknanya apa? Untuk tema, mohon maaf ini saya izin untuk kemudian melihat contekan ya. Oh, gitu. boleh. Temanya cukup panjang. Oke, saya bacakan temanya untuk di PKKMB tahun 2026 ini yang kami susun untuk kemudian menjadi tema untuk nanti menyambut adik-adik mahasiswa baru. Temanya adalah merangkai cahaya intelektualitas, menguatkan budaya nasionalisme, dan mengakselerasi inovasi berdampak untuk peradaban masa depan. Jadi temanya cukup panjang, tapi maknanya pun juga jauh lebih panjang lagi. Oh iya, gitu betul, ya. benar. Di mana mahasiswa baru pasti kemudian menjadi calon-calon intelektualitas yang kemudian menjadi bagian dari perubahan di Indonesia, menjadi kemudian bagian dari pemberi solusi, bukan menambah masalah gitu ya. Menjadi kemudian memberikan solusi bagi Indonesia ataupun dunia masyarakat secara luas. Dan ini kemudian dari berbagai inovasinya gitu ya, tadi memberikan solusi dan dampaknya adalah akselerasi untuk peradaban di masa depan. Jadi kemudian maknanya jauh lebih panjang dibandingkan temanya yang tadi juga cukup panjang tadi gitu ya. Bahasa ininya apa ya, bahasa kerennya agent of change ya? Betul. Agent of change, jadi menjadi agen perubahan. Ya, betul. Gitu. Oke, terus di PKKMB tahun ini tuh ada
sesuatu nggak ada kejutan atau inovasi yang berbeda dari PKKMB tahun sebelumnya, atau mungkin ada pengurangan kegiatan gitu loh, misalkan kan sekarang di apa ya, in this era in this economy kan sangat susah mencari uang gitu ya, mungkin kan banyak, pasti kan PKKMB itu membutuhkan banyak biaya ya, pasti kan ada yang beli ini, beli itu. Nah itu ada yang dikurangi atau ditambahkan nggak di PKKMB tahun ini? Oke. Jadi untuk PKKMB dari segi ekonomi untuk calon mahasiswa baru sudah kita hitung ya. Jadi kira-kira akan habis berapa nominalnya. Dan ini sudah kami tekan supaya tidak jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kami buat kemudian mahasiswa baru lebih mudah dan tugas-tugasnya juga sudah dikurangi. Gitu ya, kami sampaikan supaya lebih mudah. Dan tadi nominalnya totalnya kami hitung per itemnya apa saja, termasuk misalnya nanti konsumsi gitu ya, itu boleh bawa sendiri dan itu bebas ya. Oh bebas. Gitu. Kalau tahun-tahun sebelumnya misalnya ditentukan gitu ya, misalnya gitu, tahun ini enggak lah, gitu ya. Jadi bebas saja, gitu. Kemudian yang lainnya gitu ya, di mana tahun ini kita juga punya hal yang baru, di mana tahun ini kita sudah meresmikan rektorat baru kita ini kan ya. Oh iya benar. Jadi tahun-tahun sebelumnya mahasiswa baru itu belum merasakan rektorat baru kita. Karena baru tahun ini kemudian tahun 2026 ini kemudian mahasiswa baru dari pertama kali masuk kampus langsung nanti disambut di rektorat kita yang baru. Oh, jadi udah nggak gitu di ya. Tuguran lagi ya? Nggak di kampus Tuguran, kita sudah ada di kampus kita Sidatopo di rektorat yang baru, dan baru tahun ini mahasiswa baru kemudian disambutnya langsung di rektorat. Oh gitu. Menarik ya? Menarik. Nggak cukup kemudian nanti kita lihat tuh kira-kira seperti apa gitu ya. Terus mungkin dari ini calon mahasiswa baru mungkin banyak yang nanya ini ada paper map atau enggak sih sebenarnya gitu loh. Oke. Banyak yang masih bingung kayaknya dari calon mahasiswa baru ini. Ya oke. Kalau kemudian ngomongin soal paper map gitu ya, di tahun ini gitu ya menjadi evaluasi dari kita tahun-tahun sebelumnya. Jadi paper map itu kita coba untuk kemudian kita formulasikan menjadi hal yang lain yang kemudian juga tidak kalah menariknya, dan dampaknya pun akan lebih besar lagi gitu ya. Nah, jadi lebih excited lagi calon mahasiswa baru. Tapi belum saya sampaikan ya. Nanti ditunggu aja hari seperti apa supaya ada rasa ingin tahu gitu ya. Nanti silakan makanya ikut PKKMB gitu kan. Betul. Jadi biar nanti pas waktu acara berlangsung, ada ini nih, surprise gitu ya. Surprise. Gitu. Tapi bener nggak sih sebenarnya tuh cutting atau panitia PKKMB-nya tuh serem atau enggak sih sebenarnya sih? Coba. Soalnya kan dulu kan terkenalnya tuh PKKMB kan pasti serem-serem nih, cuttingnya pasti sok apa ya, sok datar mukanya gitu-gitu kan. Nah ini contoh cuttingnya nih ya. Aduh. Serem nggak ini kira-kira? Serem nggak kira-kira? Nggak serem kan ya? Nah jadi cuttingnya nanti akan kita sambut dengan senyuman ya pasti ya. Adik-adik ini kan merupakan adik-adik tingkat yang kemudian nantinya juga akan menjadi teman-teman bersama, menjadi keluarga yang baru. Kita menyambut anggota baru keluarga kita pasti dengan senyuman, dengan hal yang baik, sehingga nanti kita bisa kekeluargaan di Untidar ini. Kurang lebihnya gitulah. Tenang aja, jadi nggak usah takut ya. Nanti kalau ada cuttingnya yang galak gitu ya, nah nanti laporin aja ya. Berarti ya, laporin. Gitu. Tenang aja. Jadi silakan diikuti dengan riang gembira. Nggak usah ada rasa kekhawatiran, ketakutan, karena kita bersama-sama dengan riang gembira juga untuk menyambut calon-calon keluarga baru kita di Untidar. Oke. Tapi untuk total kegiatan PKKMB itu berapa hari sih Pak kalau boleh tahu? Ya oke. Jadi kegiatan PKKMB itu kemudian direncanakan dari mulai hari Senin sampai hari Senin lagi sebetulnya ya. Oh iya. Oke. Jadi karena kemudian ada di kampus Tuguran, di kampus kami di gedung GKU Her Suparsono, ya kemudian bergantian tiap fakultas. Oh jadi ada PKKMB universitas, ada PKKMB fakultas gitu ya. Gitu, betul. Nah untuk penggunaan GKU-nya nanti bergantian. Jadi pada saat kemudian tidak di fakultas tersebut, misalnya nih ada mahasiswa baru fakultas ekonomi, tetapi kemudian di hari itu GKU-nya dipakai oleh fakultas teknik. Nah maka bisa jadi fakultas ekonomi ini libur gitu ya. Jadi nggak full dari Senin sampai Senin ya, tapi ada masa di tengah-tengah itu yang tidak merupakan agenda PKKMB, jadi bisa libur free gitu. Oke. Terus mungkin banyak maba yang mungkin ya belum tahu ada PKKMB atau enggak, mungkin bagaimana sih tips dan trik biar maba tuh
nggak ketinggalan info gitu loh. Ya, Itu oke. tuh carinya di mana sebenarnya informasi tentang PKKMB itu carinya di mana, Pak? Ya oke, saya memahami kemudian rasa apa namanya, rasa excitednya ya sebagai calon mahasiswa baru. Nah info-info ini bisa kemudian didapatkan salah satunya di universitas adalah di Otadama ya. Di media sosialnya Otadama itu nanti akan ada banyak info-info mengenai kira-kira hari pertama harus pakai baju apa sih? Oh gitu iya, ya. benar. Nah, harus pakai baju apa? Kemudian saya harus datangnya ke kampus mana sih? Gitu ya. Seperti kita tahu kita ada Iya. kampus Tuguran dan kampus Sidotopo. Rektorat kita di kampus Sidotopo. Nah, nanti akan disampaikan bahwa datangnya ke Sidotopo nih, jangan ke Tuguran. Nanti sampai sana kok sepi ya? Oh iya, Siapa-siapa gitu. Ini jadi PKKMB nggak sih ini? Kan Kok nggak gitu ada ya. orang gitu Udah ya? pagi-pagi loh kok ternyata sepi gitu. Nah, ternyata harusnya di kampus di Sidotopo ini. Nah, jadi silakan diikuti aja infonya di sana. Dan nanti juga adik-adik mahasiswa baru akan dikelompokkan ya. Dikelompokkan, nanti akan dibantu oleh kakak-kakak namanya adalah penakel ya, penanggung jawab penakel. kelompoknya. Nah, itu seperti koordinator di kelompok Anda. Nah, itu boleh tanya juga ke kakak-kakak penakelnya. Oke, berarti tinggal diliatin aja ya di Instagram Otadama Untidar, kalau enggak BMKM Untidar berarti Boleh, ya? boleh gitu. Oke, mungkin last but not least, ada pesan atau harapan buat seluruh mahasiswa baru Universitas Tidar enggak tentang PKKMB mendatang ataupun PKKMB yang akan kita jalani ini? Ya oke, untuk calon-calon mahasiswa baru Universitas Tidar yang nantinya akan ikut PKKMB, buang jauh-jauh kesan bahwa PKKMB itu menyeramkan gitu ya. Buang jauh-jauh kesan bahwa PKKMB itu kemudian menakutkan gitu ya. Kami di Universitas Tidar kemudian merancang bahwa PKKMB ini kemudian suatu hal yang menarik, suatu hal yang kemudian rugi untuk tidak diikuti, rugi untuk ditinggalkan, Iya. bahwa kita semua kemudian nanti bergabung menjadi mahasiswa baru, menjadi keluarga besar Untidar dengan riang gembira. Jadi silakan persiapkan segala sesuatunya dengan riang gembira, gitu ya, dengan hati yang bahagia, Iya. meskipun kemudian harus datang pagi sampai sore gitu ya. Oh iya. Tapi saya kira ketemu dengan teman-teman baru, dengan tingkat yang baru, lingkungan yang baru, pasti rasa-rasa excitednya itu pasti melebihi dari rasa lelahnya. Saya kira gitu ya. Betul banget. Oke, mungkin sangat-sangat ini sekali ya, sangat menarik sekali, sangat informatif sekali informasi yang sudah diberikan oleh Pak Revan sebagai penanggung jawab dari PKKMB ini. Kita akhiri dulu podcast edisi kali ini. Saya Mas Ngadunasi dan tim Untidar TV pamit undur diri dan sampai jumpa di Sampai podcast jumpa. selanjutnya. Terima kasih Sobat Untidar.